Saya terbaring di rumah sakit setelah serangan jantung dan putri saya menelepon saya di malam hari. Saya akan menikah. Apartemen dan mobilnya dijual. Selamat tinggal. Penkianatannya lebi menyakitkan daripada serangan jantung, tetapi saya menjawab dengan tenang. Baiklah, tapi kau lupa satu hal, serunya. Apa maksudmu? Saya tertawa terbahak-bahak karena apartemen yang dijualnya sebenarnya adalah jebakan cerdik saya. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran tersebut dan beritahu kami di mana Anda mendengarkannya di kolom komentar. Bau antiseptik membakar hidungku saat kesadaran mulai merayap kembali. Monitor jantung berbunyi terus-menerus. Fube menarik lengan kiriku setiap kali aku berpindah gigi. 2 hari sejak serangan dan tidur masih datang terpisah-pisah di antara kunjungan perawat dan nyeri dada. Dering telepon yang melengking itu membelah kesunyian bagai bilah pisau. Pagi. Siapa yang menelepon pasien jantung pada jam segini? Tanganku gemetar, meraih gagang telepon, infus membatasi gerakanku. Plastiknya terasa dingin di telingaku. Ayah, ini aku. Suara Mary, bukan nada angat yang kuingat dari tahun-tahun lalu, tetapi sesuatu yang jauh. Klinis. Sayang, rasa lega mengalir dalam diriku meski cuaca dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah larut malam. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa saya akan menikah besok. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada serangan jantung. Saya berusaha keras untuk duduk tegak, monitor berbunyi lebih cepat. Menikah besok? Tapi Mary, kamu tidak pernah mengatakannya di Las Vegas. Leo dan saya memutuskan untuk tidak menunggu. Nadanya tetap datar, seperti nada bisnis. Apartemen dan mobilnya terjual. Uang itu akan membantu biaya pernikahan dan bulan madu. Apartemen saya, yang aku belikan untuknya. Masa depan. Masukkan nama saya sebagai jaminan. Mobil yang aku berikan padanya saat wisuda. Terjual. Terjual. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuinginkan. Tapi sayang, kita perlu bicara, tidak ada yang perlu dibicarakan. Umurku 28, ayah. Saya bisa membuat keputusan sendiri. Setiap kata terasa telah diperhitungkan dan dilatihkan. Leo berkata, kamu terlalu mengontrol, membuatku bergantung. Ini kesempatanku untuk merdeka. Leo berkata, tentu saya. Irama monitor jantung bertambah cepat. Kali ini bukan karena kondisi medis, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berubah di dalam dadaku. Maria, kumon. Setelah semua yang telah kita lalui sejak ibu meninggal, aku harus fokus pada kehidupan baruku sekarang. Nada penolakan dalam suaranya menusuk hati. Leo benar. Cautela menanku kakaplama. Aku turut prihatin atas penyakitatimu. Namun aku tidak bisa lagi membiarkan rasa bersalah mengendalikan pilihanku. 15 tahun. 15 tahun sejak Sarah meninggal. Karena aku telah mengabdikan segalanya untuk putriku, membelikannya apartemen, membiayai kuliahnya, mendukung mimpinya, sementara mimpiku sendiri perlahan mati di kantor hukum perusahaan sampai hatiku tak sanggup lagi menahan tekanan. Selamat tinggal, ayah. Bagus. Kata-kata itu keluar lebih mantap daripada yang saya rasakan. Tapi Anda lupa satu hal. Keheningan membentang di sepanjang garis. Lalu nada kesal terdengar dalam suaranya. Apa maksudmu? Sesuatu dalam diriku telah berubah selama percakapan ini. Ayah penyayang yang diingatnya berubah menjadi seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Seseorang yang menghabiskan 30 tahun menavigasi kontrak perusahaan dan celah hukum. Tawa pelan keluar dari tenggorokanku, mengejutkan kami berdua. Anda akan segera mengetahuinya. Semoga sukses dengan pernikahanmu, sayang. Saya menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Ruangan itu menjadi sunyi, kecuali irama tetap monitor jantung dan suara-suara samar dari shift malam. Denyut nadi saya sudah stabil, tetapi ada sesuatu yang mendasar yang berubah. Aku menatap bingkai foto kecil di meja samping tempat tidur. Mary saat wisuda kuliahnya, berseri-seri di antara Sarah dan saya. 3 tahun lalu, saat dia masih memanggilku ayah dan bersungguh-sungguh,
foto itu bergetar di tanganku. Mary di usia 25, hari wisuda. Lengannya melingkari lenganku sementara kenangan Sarah seakan melayang di antara kami. 3 tahun lalu, dia masih tersenyum seperti itu. Masih memanggilku ayah ketika dia gembira. 15 tahun. Begitulah lamanya aku melakukan ini sendirian. Suara Sarah bergema dari tempat terdalam ingatan. Berjanjilah padaku kau akan menjaga gadis kita. Dia akan membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Kata-kata kanker itu berbau seperti disinfektan dan mimpi yang mematikan. Tetapi saya telah memegang tangannya dan mengucapkan sumpah yang membentuk setiap keputusan sejak saat itu. Aku janji, dia tidak akan kekurangan apapun. Mary berusia 13 tahun saat itu, Trisa Ishak di bahuku saat pemakaman. Sementara aku bertanya-tanya bagaimana caranya membesarkan seorang putri remaja sendirian. Hukum perusahaan telah mengajari saya untuk membaca kontrak, bukan hati yang terluka. Namun cinta membuatmu belajar dengan cepat. Tahun-tahun kuliah itu kabur menjadi kabut pengorbanan yang indah. Cek biaya kuliah yang menguras dana pensiun saya. Panggilan telepon larut malam tentang ujian dan laki-laki dan mimpi yang tampak begitu penting di usia 18 tahun. Ayah, aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih atas segalanya. Suaranya saat itu hangat, penuh rasa terima kasih. Niata. Berbahagialah, sayang. Itu saja ucapan terima kasih yang kubutuhkan. Saya teringat perburuan apartemen 5 tahun lalu, berjalan melewati puluhan properti di lingkungan yang aman, membayangkan Mary pulang ke rumahnya sendiri, hari ketika saya menyerahkan kunci padanya, melihatnya berputar-putar di ruang tamu yang kosong itu seolah-olah dia menari dengan kemungkinan itu sendiri. Aku tak percaya ini benar-benar milikku. Dia memelukku erat sekali sampai tulang rusukku sakit. Kebahagiaan murni, kebahagiaan yang membuat pengorbanan Terasa seperti istimewa. Kamu layak mendapatkannya. Ibumu pasti sangat bangga. Dokumen hukum telah disusun dengan hati-hati, suatu pengaturan kepercayaan yang melindungi kami berdua. Meskipun Mary tidak perlu memahami rincian itu, dia bahagia. Itu sudah cukup. Namun ada sesuatu yang berubah 8 bulan lalu. Nama Leo pertama kali disebut saat makan malam minggu yang terasa berbeda, jauh. Aku bertemu seseorang yang istimewa, ayah. Kegembiraan dalam suaranya terdengar tulus saat itu, bahkan menular. Saya gembira untuknya, siap menyambut orang lain dalam keluarga kecil kami. Kalau saja saya tahu apa yang sebenarnya diinginkan Leo Morrison. Panggilan telepon menjadi lebih pendek. Makan malam hari Minggu berubah menjadi pertemuan minum kopi sebentar, lalu alasan-alasan mengapa saya sibuk. Tawa Mary semakin jarang, digantikan oleh diamnya yang defensif setiap kali saya bertanya tentang kehidupannya. Ayah harus berhenti terlalu terlibat dalam hidupku. Percakapan 2 bulan lalu itu masih menyakitkan. Kami sedang duduk di restoran favoritnya, tempat kami merayakan setiap momen penting sejak sekolah menengah. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Leo pikir kamu terlalu mengontrol, pikir Leo. Kapan pikiran putri saya menjadi kata-kata orang lain? Detak jantung monitor bertambah cepat saat ingatan berbenturan dengan pengkhianatan malam ini. Dadaku terasa sesak, bukan karena kondisi medis, tetapi karena menyadari betapa aku telah kehilangan dia sepenuhnya. Putri yang dulu mengucapkan terima kasih kepadaku atas segalanya, baru saja menjual hadiah-hadiahku untuk membiayai pelariannya dariku. Malam bulan Juli 8 bulan lalu itu dimulai dengan harapan yang begitu besar. Mary telah memilih Bella Vista untuk makan malam, restoran Italia kelas atas tempat kami merayakan penerimaan kuliahnya bertahun-tahun sebelumnya. Wajahnya tampak berseri-seri saat aku masuk, duduk di bilik sudut tempat kami biasa duduk bersama seorang pria yang belum pernah kulihat. Ayah, ini Leo Morrison. Leo, ayah saya, Dale Rivera. Leo berdiri untuk berjabat tangan, tinggi, berpakaian rapi, percaya diri dengan cara tertentu yang langsung memicu naluri ruang sidang saya. Genggamannya kuat, bertahan sesaat, mata birunya mengamati wajahku seakan-akan dia menghafalnya. Tuan Rivera, Mary telah bercerita banyak tentang Anda, pengacara sukses yang membesarkan putri luar biasa seorang diri. Suara halus, senyum terlatih, terlalu sempurna.
Silakan panggil aku Dale. Dan Mary mengerjakan sebagian besar pekerjaannya sendiri. Rendah hati dan bijaksana. Saya dapat melihat dari mana Mary mendapatkan sifat-sifat terbaiknya. Mary tersenyum lebar, meraih tangan Leo di atas taplak meja putih. Bukankah dia manis, Ayah? Manis bukanlah kata yang akan saya pilih. Menghitung. Mungkin. Jam tangan mahal Leo menangkap cahaya lilin. Sebuah Rolex yang tidak sesuai dengan penjelasannya yang samar tentang bekerja di bidang konsultasi. Jasnya dibuat khusus, dan sepatunya terbuat dari kulit Italia. Entah konsultasi itu bayarannya sangat tinggi, atau Leo punya sumber pendapatan lain. Apa sebenarnya bidang pekerjaan Anda? Tanyaku sambil duduk di tempatku. Saya membantu orang mengoptimalkan peluang mereka. Perencanaan strategis, mungkin begitulah kata Anda. Mary melompat masuk sebelum saya bisa mendesak lebih jauh. Leo bersikap rendah hati. Dia brilian dalam strategi dan investasi. Itu sebenarnya bukan jawaban, tetapi antusiasme Mary membuatnya sulit untuk didorong. Leo tampaknya merasakan keraguanku dan mulai berlatih. Kejujuran. Dale, andatela melakukan pekerjaan luar biasa dengan Mary. Namun, saya harus bertanya, tidakkah Anda pikir Anda sudah terlalu murah hati? Beberapa orang mungkin memanfaatkan kebaikan seperti itu. Komentar itu terasa seperti pukulan yang diperhitungkan. Apakah dia mengatakan Mary sedang memanfaatkanku? Atau ini semacam ujian? Apartemen Mary indah. Omong-omong, Leo melanjutkan dengan lancar. Anda memiliki selera yang sangat baik dalam investasi real estate. Itu dia. Minat terhadap apartemen. Otak pengacara saya mulai mengkatalogkan tanda-tanda bahaya. Mary meremas lengan Leo dengan bangga. Ayah menemukan tempat yang tepat untukku. Saya sangat beruntung. Kamu pantas mendapatkan semua hal baik dalam hidup, bisik Leo, tetapi matanya tetap menatapku. Ayahmu sangat murah hati. Investasi cerdas pada properti yang tepat. Pelayan mendekat, dan Leo bersikeras memesan sebotol anggur yang mahal. Ketika ceknya datang, dia mengajukan protes yang wajar tentang pembayaran, tetapi kelegaannya ketika saya yang membayar tagihannya terlihat jelas. Seorang pria dengan jam tangan Rolex yang tidak mampu membeli makan malam. Ketika berjalan ke tempat parkir sesudahnya, saya melihat mobil Leo, sebuah BMW yang mungkin harganya lebih mahal dari gaji tahunan kebanyakan orang. Potongan-potongan itu tidak cocok satu sama lain, dan 30 tahun praktik hukum telah mengajarkan saya bahwa ketidakkonsistenan biasanya berarti seseorang berbohong. Senang sekali bertemu denganmu, Dale, kata Leo, senyum sempurna itu tak pernah pudar. Saya harap kita akan lebih sering bertemu. Saat saya berkendara pulang malam itu, setiap naluri yang saya asah selama puluhan tahun melalui deposisi dan pemeriksaan silang berteriak memberikan peringatan, tetapi Mary bahagia, bersinar dengan cahaya istimewa yang hanya muncul dari jatuh cinta. Selasa pagi tiba dengan surat-surat keluar dan sebuah transformasi yang tidak saya duga. Perawat mendorong saya ke pintu masuk rumah sakit, sambil berceloteh tentang istirahat dan janji temu lanjutan, tetapi pikiran saya sudah jauh ke depan. Duduk di dalam taksi, sambil memperhatikan jalanan San Diego yang familiar, saya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya alami. Fokus tajam yang pernah membuat saya sukses dalam hukum perusahaan. Rumah saya di Hillrest tampak lebih kecil dari yang saya ingat. Empatari di rumah sakit telah memberi saya perspektif tentang kehidupan yang saya jalani. Tenang, teratur, dan pada akhirnya tidak berarti tanpa Maria. Sekarang, ia akan memiliki tujuan yang berbeda. Jam pertama kembali dihabiskan dengan hal-hal yang biasa saja. Membongkar obat-obatan, memeriksa surat, membuat kopi dengan tangan yang masih sedikit gemetar, tetapi menjelang siang saya sudah membersihkan meja makan dan membentangkan dokumen hukum selama 15 tahun, seperti bukti dalam suatu kasus. Dokumen pembelian apartemen menceritakan kisahnya dengan jelas. Mary Rivera tercantum sebagai penerima manfaat, tetapi kepemilikan properti tetap dalam perwalian keluarga Dale Rivera. Dia tidak memiliki hak hukum untuk menjual apapun. Leo telah meyakinkannya untuk melakukan penipuan, mungkin tanpa dia sadari. Aku meraih ponselku dan menekan nomor yang sudah kuhafal puluhan tahun lalu. Marcus Porter, investigasi.
Marcus, ini del Rivera. Saya perlu pemeriksan latar belakang seseorang secara lengkap. Ini masalah pribadi, tetapi saya siap menanggung apapun risikonya. Ieda. Dale Rivera, sudah bertahun-tahun tidak mendengar kabarmu. Bagaimana situasinya? Putriku terlibat dengan seseorang yang tidak seperti kelihatannya. Saya butuh fakta, bukan kecurigaan. Markus telah bekerja dengan firma hukum saya pada lusinan kasus. Penyelesaian perceraian, spionase perusahaan, penipuan asuransi. Jika ada yang bisa mengungkap rahasia Leo, itu adalah dia. Berikan aku semua yang kamu ketahui tentang orang ini. Saya mendiktekan nama lengkap Leo, plat nomor BMW. Saya hafal alamat Mary di mana dia menghabiskan waktu. Markus mencatat dengan efisiensi profesional. Laporan awal dalam 48 jam. Pemeriksaan lengkap dalam waktu seminggu. Tarif saya tidak berubah sejak Anda pensiun. Uang bukan masalah. Saya ingin tahu segalanya. Riwayat pekerjaan, catatan keuangan, hubungan sebelumnya, masalah hukum, semuanya. Setelah menutup telepon, saya menata ruang saya dengan ketelitian metodis yang pernah saya gunakan untuk mengatur transaksi perusahaan yang rumit. Buku catatan, laptop, pengisi daya ponsel, cangkir kopi yang dapat diisi ulang berkali-kali. Ruang makan saya mulai berubah menjadi ruang perang pada pukul 3. Markus menelepon balik. Dale, saya punya temuan awal tentang Leo Morrison Anda. Anda tidak akan menyukai ini. Aku menggenggam telepon itu lebih erat. Beritahu saya. Riwayat pekerjaannya samar-samar. Mengaku bekerja di bidang konsultasi, tetapi saya tidak dapat memverifikasi klien sebenarnya. Tinggal di kompleks apartemen mewah yang biayanya sekitar $4.000 sebulan. Mengendarai BMW yang dibiayai hingga batas maksimal. Bagaimana dia mampu membelinya? Itulah bagian yang mengkhawatirkan. Saya menemukan suatu pola. 3 wanita berbeda dalam 5 tahun terakhir semuanya mengakhiri hubungan ketika situasi keuangan mereka mulai rumit. 2 orang mengajukan perintah penahanan yang kemudian dibatalkan. Yang satu pindah ke negara bagian lain. Dadaku sesak, tapi bukan karena penyakit jantung. Komplikasi seperti apa? Masalah kredit, tagihan tidak sah, tabungan hilang, tidak ada yang terbukti secara hukum, tetapi polanya jelas. Orang ini seorang profesional. Terus menggali. Saya butuh semua yang bisa Anda temukan. Sambil meletakkan telepon, saya menatap dokumen perwalian yang tersebar di meja saya. Mary mengira dia telah memperoleh kemandirian dengan menjual apartemennya. Sebaliknya, dia memberi Leo apa yang diinginkannya, akses ke apa yang dia yakini sebagai uang mudah. Tetapi Leo telah membuat satu kesalahan fatal. Dia meremehkan pria yang putrinya dia gunakan. Anak sapi. Luna dipenuhi energi sore hari ketika saya tiba pukul 2, memilih meja sudut dengan garis pandang yang jelas ke pintu masuk dan keluar. Kebiasaan lama dari deposisi. Kendalikan lingkungan, antisipasi reaksi, dokumentasikan semuanya. Map Manila di samping cangkir kopi saya berisi 15 tahun dokumen hukum yang akan menghancurkan kepercayaan Mary. Dia datang terlambat 10 menit. Cincin kawin menangkap cahaya seperti deklarasi perang. Tas desainer, sepatu mahal, langkah percaya diri seseorang yang yakin dirinya telah menang. Transformasi dari putri yang saya sayangi menjadi orang asing ini masih membuat saya tercengang. Terima kasih sudah datang, Mary. Aku tidak yakin kau akan melakukannya. Dia duduk di kursi di seberangku, punggungnya kaku. Aku di sini untuk memberitahumu agar berhenti mencampuri hidupku. Leo dan saya sekarang sudah menikah. Telah menikah? Kata-kata itu menggantung di antara kami seperti senjata tentang hal itu dan tentang penjualan apartemen. Kita perlu membahas beberapa masalah hukum. Tidak ada masalah hukum. Suaranya menunjukkan kesombongan Leo. Semuanya ditangani dengan benar. Saya membuka mapi itu dengan ketelitian yang disengaya. Mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah disimpan sejak dia berusia 23 tahun. Mary, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah dokumen asli saat saya membeli apartemen Anda.
Saya tidak peduli dengan dokumen lama. Saya menjualnya. Selesai. Lihatlah struktur kepemilikannya. Aku arahkan surat itu padanya. Jariku menunjuk ke bahasa tertentu. Lihat bagian ini tentang penerima manfaat perwalian versus kepemilikan sah. Mary mencondongkan tubuh ke depan dengan enggan, membaca sekilas teks yang belum pernah dibacanya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apartemen itu tidak pernah secara hukum menjadi milik Anda untuk dijual. Dana tersebut disimpan dalam perwalian keluarga Dalle Rivera dengan saya sebagai wali amanat dan Anda sebagai penerima manfaat. Anda dapat tinggal di sana, tetapi Anda tidak dapat menjualnya tanpa persetujuan tertulis dari saya. Wajahnya memucat. Itu tidak mungkin. Saya punya akta itu. Anda memiliki dokumen penerima manfaat, bukan akta kepemilikan. Ada perbedaan hukum yang signifikan. Saya mengeluarkan dokumen tambahan, dokumen pendirian perwalian, korespondensi hukum, polis asuransi hak milik. Penjualan yang Anda selesaikan batal demi hukum. Tangannya gemetar saat dia memeriksa kertas-kertas itu. Kamu berbohong. Leo memeriksa semua dokumen. Leo bukan seorang penggakara. Dia tidak mengenali struktur perwalian atau memahami hukum properti. Setiap kata diukur. Profesional. Pengaturan ini sepenuhnya legal dan cukup umum dalam perencanaan warisan. Ini tidak mungkin benar. Suara Mary terdengar serak. Saya menandatangani surat-surat. Uang berpindah tangan. Pembeli akan menemukan cacat pada hak milik tersebut dalam waktu beberapa minggu. Pengacara mereka akan menuntut uang mereka kembali. Perusahaan escrow akan membalikan transaksi tersebut. Dia menatap dokumen-dokumen itu seperti ditulis dalam bahasa asing. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah kepercayaan ini? Karena saya percaya Anda akan mendiskusikan keputusan keuangan utama dengan saya sebelum bertindak. Saya membentuk struktur ini untuk melindungi kepentingan Anda, bukan untuk mengendalikan Anda. Telepon Mary Berdering. Dia meliriknya cepat. Mungkin Leo bertanya-tanya tentang pertemuan kita. Leo berkata, kamu telah memanipulasiku sepanjang hidupku. Leo mengatakan banyak hal. Saya mengumpulkan kertas-kertas itu secara metodis. Apakah dia telah menunjukkan dokumentasi bisnis konsultasi, kontrak klien, pengembalian pajaknya? Itu bukan urusanmu. Segala hal tentang Leo Morrison adalah urusanku sekarang. Topeng profesionalnya sedikit melorot sehingga dia bisa melihat kemarahan di baliknya. Anda memberi orang asing akses ke apa yang dia yakini sebagai 500 juta dalam ekuitas real estate. Dia suamiku. Dia adalah kasus impian seorang penyidik penipuan. Saya menutup folder itu. Keputusan telah dibuat. Tapi Anda akan segera mengetahuinya. Mary berdiri tiba-tiba, kursi bergesekan dengan lantai. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan pernikahanku. Aku tidak perlu menghancurkan apapun. Sayang, Leo sudah melakukannya sendiri. Dia menyerbu ke arah pintu keluar dan kemudian berbalik. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang Anda pulang dan katakan pada suami Anda bahwa gajinya baru saja menguap. Kalau begitu, kita lihat saja pria seperti apa yang sebenarnya kamu nikahi. Keesokan paginya saya menata ruang makan saya seperti ruang perang. Percayai dokumen dalam urutan kronologis. Catatan properti saling dirujuk. Riwayat komunikasi dengan Mary didokumentasikan dan diberi tanggal. 30 tahun praktik hukum telah mengajarkan saya bahwa persiapan memenangkan pertempuran bukan gairah. Teleponku berdering pukul 10.30. Marcus Porter, sang detektif. Dalle, saya punya informasi lebih lanjut tentang Leo Morrison Anda. Anda pasti ingin mendengar ini. Duduk. Saya mendengarkan. Polanya lebih buruk dari yang saya laporkan pada awalnya. 5 wanita selama 8 tahun, bukan 3. 2 perintah penahanan, 3 gugatan perdata diselesaikan secara diam-diam, 1 pengajuan kebangkrutan yang hilang secara misterius. Orang ini seorang profesional. Profesional seperti apa? Tipe orang yang meneliti target dengan cermat. Wanita yang lebih tua, baru saja menjanda, mapan secara finansial, tetapi rentan secara emosional.
Dia punya buku petunjuk. Saya membuat catatan secara metodis. Status keuangan saat ini. Bawah air di segala hal. Sewa BMW akan segera gagal bayar. Sewa apartemen terlambat 3 bulan. Kartu kredit maksimal. Dia sangat membutuhkan uang apartemen Mary. Diperlukan bentuk lampau. Leo hendak menyadari gajinya telah menguap. Menjelang siang, Mary memanggil. Ayah. Leo mengatakan Anda tidak dapat melakukan ini secara hukum. Dia sedang menyewa seorang pengacara. Tentu saja. Aku menjaga suaraku tetap netral. Mary, apakah Leo sudah menunjukkan surat pemberitahuan pajaknya, izin usahanya, atau dokumentasi apapun mengenai pekerjaan konsultasinya? Diam, lalu defensif. Kami sudah menikah. Saya tidak perlu melihat surat-suratnya. Anda baru mengetahui bahwa Anda tidak secara hukum memiliki apartemen yang Anda kira telah Anda jual. Mungkin sudah waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Dia menutup telepon. Pukul 3, surat bersertifikat tiba. Tuntutan untuk segera menghentikan penganiayaan terhadap orang lanjut usia dan klaim properti yang bersifat penipuan, teriakop surat dari sebuah kantor hukum yang belum pernah saya dengar. Tata bahasanya buruk, teori hukumnya tidak ada, tetapi agresivitasnya mengesankan. Pengacara Leo, dan saya menggunakan istilah itu secara longgar, menuntut saya untuk segera menghentikan semua pelecehan terhadap istri T.N. Morrison dan memberikan dokumentasi yang membuktikan hak hukum atas properti yang diklaim secara ilegal melalui manipulasi anggota keluarga yang rentan. Saya membacanya 2 kali, lalu menelepon Richard Maswell, mantan rekan hukum saya. Richard, seseorang menantang dokumentasi perwalian keluarga saya. Bisakah Anda mengulas sesuatu? Dale, kerja kepercayaanmu selalu sangat kuat. Apa kekhawatirannya? Saya mengirim fax surat permintaan itu. Richard menelepon kembali 10 menit kemudian sambil tertawa. Orang ini memperoleh gelar sarjana hukumnya dari kotak serial. Penyalahgunaan lansia dengan perwalian yang Anda buat 5 tahun lalu saat Anda masih cerdas secara mental dan diwakili secara independen. Manipulasi properti. Anda memiliki asuransi hak milik dan catatan bank yang sudah berlaku selama beberapa dekade, jadi saya hanya perlu khawatir tentang pemborosan biaya ongkos kirim untuk tanggapan Anda. Tetapi saya tidak hanya menanggapi ancaman hukum Leo yang menyedihkan. Saya sedang mempersiapkan perang. Malam itu, saya menyusun balasan saya dengan ketepatan yang amat tepat. Setiap klaim dalam surat Leo dibedah dan dihancurkan dengan kutipan hukum kasus yang relevan. Saya sertakan salinan dokumen perwalian asli, notaris dan saksi catatan bank yang menunjukkan pembelian apartemen. Judul, asuransi yang mengonfirmasikan pengalihan kepemilikan yang jelas ke perwalian. Lalu saya menambahkan paragraf yang akan membuat Leo terjaga di malam hari. Mohon beritahu klien Anda bahwa tindakan hukum sembrono lebih lanjut akan mengakibatkan penyelidikan penuh terhadap latar belakang, status keuangan, dan riwayatnya dengan wanita rentan lainnya. Kami telah memperoleh informasi awal yang menunjukkan pola perilaku predator yang mungkin menarik perhatian penegak hukum. Saya menyegel surat itu pada tengah malam dengan perasaan puas. Leo telah membuat langkah pertamanya, amatir. Markus menelepon pada hari Jumat pagi pukul 10 dengan nada seorang detektif yang telah menemukan emas. Dale, kamu perlu duduk untuk ini. Leo Morrison bukan hanya seorang penipu. Dia seorang profesional. 2 pernikahan sebelumnya, keduanya berakhir dengan cara yang sama seperti putri Anda. Saya mengeluarkan buku catatan, siap untuk mendokumentasikan semuanya. Berikan saya nama dan tanggal. Amanda Porter, menikah Maret 2018, bercerai Februari 2019. Penasihat keuangan, kehilangan 180.000. Jennifer Walsh, menikah Juni 2020, bercerai September 2022. Agen real estate kehilangan 250.000 ditambah properti sewaannya. Pena saya bergerak dengan stabil di halaman. Pola yang sama, romansa angin puyuh yang identik, pernikahan yang terburu-buru, akses bertahap ke keuangan, lalu menghilang ketika uang habis. Kedua wanita itu mengajukan gugatan perdata. Keduanya menyelesaikan masalah dengan tenang daripada menghadapi penghinaan publik.
Apakah mereka bersedia bersaksi? Sudah menghubungi mereka. Mereka ingin Leo dihentikan sebelum dia melakukannya lagi. 3 jam kemudian, saya menyebarkan bukti di meja makan saya seperti potongan-potongan puzzle yang akhirnya masuk akal. Surat nikah, catatan keuangan, pernyataan saksi dari 2 wanita patah hati yang telah jatuh cinta pada senyuman menawan yang sama yang telah memikat putriku. Pukul 2, saya menelepon Mary. Kita perlu bertemu. Saya punya informasi tentang Leo yang mengubah segalanya. Lebih banyak serangan hukum. Saya lelah dengan perang yang Anda mulai ini. Ini bukan tentang hukum, Mary. Ini tentang sejarah Leo, pernikahan-pernikahannya sebelumnya. Diam, lalu hati-hati. Leo belum pernah menikah sebelumnya. Calf Luna. Una gem. Bawalah pikiran yang terbuka. Dia datang dengan enggan dan defensif, duduk di kursi yang sama yang dia duduki saat konfrontasi terakhir kami. Map Manila di antara kami tampak tidak berbahaya, tetapi isinya akan menghancurkan semua yang diakininya tentang suaminya. Mary, aku ingin kamu melihat dokumen-dokumen ini. Sulit memang, tapi nyata. Lebih banyak dokumen properti, lebih banyak trik hukum. Saya membuka map itu dan meletakkan surat keterangan nikah pertama di atas meja. Amanda Porter dan Leo Morrison menikah 15 Maret 2018. Mary menatap dokumen itu seperti ditulis dalam bahasa asing. Ini palsu. Anda menyuruh seseorang membuat dokumen palsu. Sertifikat kedua bergabung dengan yang pertama. Jennifer Walsh dan Leo Morrison menikah pada 3 Juni 2020. Wajahnya menjadi pucat. Itu tidak mungkin. Leo bilang kalau aku adalah hubungan serius pertamanya sejak kuliah. Baca pernyataan Amanda. Aku serahkan padanya selembar kertas yang sudah diketik. Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang familiar tentang bagaimana Leo merayunya? Tangan Mary gemetar saat membaca. Saya melihat ekspresinya berubah dari tidak percaya menjadi mengerti hingga bertambah ngeri. Dia mengatakan hal yang sama padanya. Kata demi kata, janji yang sama persis tentang membangun masa depan bersama. Sekarang baca kisah Jennifer. Kali ini reaksi Mary bersifat fisik. Dia menjauh dari meja sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Leo mencintaiku. Leo menyukai portofolio keuangan Amanda. Dia menyukai investasi real estate Jennifer. Dan dia menyukai apa yang dia pikir adalah apartemenmu yang seharga $500.000. Kamu berbohong. Namun suaranya kini tidak lagi meyakinkan. Saya membentangkan catatan keuangan, perbandingan garis waktu, analisis pola yang telah disiapkan Markus. Amanda kehilangan seluruh tabungannya. Jennifer harus menyatakan bangkrut. Kedua hubungan itu berlangsung dalam jangka waktu yang sama persis, 18 bulan dari pertemuan hingga kehancuran finansial. Mary duduk terpaku, menatap bukti yang tidak dapat disangkal. Sudah berapa lama kita bersama? 8 bulan, tepat pada jadwal biasanya. Dia menatapku dengan mata yang akhirnya mengerti. Saya bukan istrinya. Saya korban ketiganya. Teleponnya bergetar. Nama lo muncul di layar. Jangan menjawabnya, kataku lirih. 3 hari kemudian, saya berdiri di luar Chapel of Eternal Love di Las Vegas Strip, memegang map Manila yang akan mengakhiri karir Leo Morrison sebagai predator. Markus telah melacak mereka ke sini melalui catatan kartu kredit. Langkah putus asa terakhir Leo untuk melegitimasi aksesnya terhadap apa yang masih ia yakini sebagai uang Mary. Kemeriahan kapel dengan romantisme buatan, bunga plastik, tirai bludru, dan aroma yang masih melekat dari terlalu banyak pernikahan yang terburu-buru. Sebanyak 20 tamu memenuhi ruangan kecil itu, sebagian besar rekan bisnis Leo, yang tidak menyadari bahwa mereka tengah menyaksikan penipuan secara langsung. Mary tampak cantik dalam gaun pengantinnya, tetapi matanya memancarkan pandangan kosong seperti orang yang bertindak melawan akal sehatnya. Leo berdiri di altar mengenakan setelan mahal yang tidak mampu dibelinya, bersemangat untuk menyelesaikan apa yang dia pikir akan menjadi pencapaian terbesarnya. Si efisien itu berdeham. Jika ada yang punya alasan mengapa keduanya tidak boleh menikah, bicaralah sekarang atau selamanya. Diamlah.
Saya melangkah maju dari belakang kapel. Saya memiliki informasi yang dibutuhkan pengantin ini sebelum membuat komitmen ini. Kapel itu menjadi sunyi. 20 pasang mata menoleh ke arahku. Wajah Leo memucat, lalu memerah karena marah. Ini adalah upacara pribadi. Leo menggeram. Anda tidak diundang. Mary, sebelum Anda menandatangani dokumen hukum, Anda harus tahu persis dengan siapa Anda menandatanganinya. Aku melangkah dengan tenang menyusuri lorong, mapku kupegang bagai senjata. Mary menatapku dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang mungkin merupakan keelegan. Ayah, kita sudah membicarakan ini. Leo menjelaskan semuanya. Apakah dia menjelaskan Amanda Porter? Saya membuka map itu dan meletakkan surat nikah pertama di altar. Menikah dengan Leo Morrison, Maret 2018. Suara desahan terdengar di antara kerumunan kecil itu. Leo menerjang maju, mencoba merebut dokumen itu. Itu semua palsu. Dia mencoba menghancurkan kita. Dengan tenang saya meletakkan sertifikat kedua di samping sertifikat pertama. Jennifer Walsh, menikah dengan Leo Morrison, Juni 2020. Buket bunga Mary bergetar di tangannya. Leo, kamu bilang pernikahan ini tidak pernah terjadi. Aku bisa menjelaskan semuanya secara pribadi, kata Leo, pesonanya merekah. Jangan biarkan dia memanipulasi Anda. Tetapi saya sudah menyebarkan catatan keuangan di altar seperti jaksa yang sedang mengajukan bukti. Amanda kehilangan $180.000. Jennifer kehilangan $250.000. Kedua wanita itu mempercayakan tabungan mereka kepada Leo. Para tamu undangan pesta pernikahan itu mendekat, memeriksa dokumen-dokumen itu. Rekan bisnis Leo diam-diam mundur menuju pintu keluar. Mary, kataku lembut, membaca pernyataan Jennifer. Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang familiar tentang bagaimana Leo merayunya? Dengan tangan gemetar, Mary mengambil halaman yang diketik itu. Saat dia membaca, wajahnya tampak muram. Dia menggunakan kata-kata yang sama, yang sama persis seperti yang dia buat kepadaku. Jangan dengarkan dia. Leo merai lengan Mary. Kita bisa pergi sekarang. Memulai yang baru di tempat lain. Tetapi Mary menatap surat-surat nikah, catatan keuangan, pola yang tidak dapat disangka lagi. Kau bilang aku cinta sejati pertamamu. Kalian para wanita ini tidak berarti apa-apa. Lalu mengapa kamu mencuri dari mereka? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti dakwaan. Topeng Leo akhirnya terlepas sepenuhnya, memperlihatkan predator putus asa di baliknya. Saya tidak pernah mencuri apapun. Mereka memberi saya uang dengan sukarela. Dengan cara yang sama aku akan memberimu uang hasil penjualan apartemen. Itu berbeda. Kami sudah menikah. Apa milikmu adalah milikku? Mary perlahan melepaskan cincin kawinnya, memegangnya seolah-olah cincin itu telah berubah menjadi racun. Kami belum menikah, dan kami tidak akan menikah. Dia meninggalkan altar, masih mengenakan gaun pengantinnya, tetapi bukan lagi seorang pengantin. Leo memanggilnya, suaranya meninggi seperti teriakan. Namun dia tidak menoleh ke belakang. Saat saya mengikuti Mary menuju pintu keluar kapel, saya mendengar Leo di belakang kami masih mencoba menyelamatkan rencananya. Namun pendengarnya telah tiada, kredibilitasnya hancur, rencananya yang sempurna telah menjadi aib di muka umum. 2 hari setelah Las Vegas, telepon saya berdering pukul 10 pagi. Nama Mary di layar. Pertama kalinya dia meneleponku sejak konfrontasi di kapel. Ayah. Suaranya terdengar kecil dan tidak yakin. Aku berutang permintaan maaf padamu. Aku menaruh kopiku dan memberinya perhatian penuh. Mary, kau tidak berutang apa-apa padaku. Aku senang kamu aman. Bagaimana Anda tahu dari awal? Bagaimana kau bisa melihat menembus Leo sedangkan aku tak bisa merasakannya? Sayang, 30 tahun membaca orang dalam deposisi dan naluri seorang ayah untuk melindungi putrinya. Hening sejenak, lalu terdengar napas gemetar. Aku merasa sangat bodoh. Semua tanda bahaya itu aku abaikan karena aku ingin percaya dia mencintaiku. Kamu tidak bodoh.
Leo seorang profesional. Dia pernah melakukan ini sebelumnya dan dia akan mencoba melakukannya lagi kecuali kita menghentikannya. Sore itu, saya mengaktifkan senjata terkuat di gudang senjata saya. Jaringan profesional saya. 3 dekade hubungan hukum. Mantan kolega sekarang duduk sebagai hakim, mitra di firma besar, jaksa yang berutang budi kepada saya. Richard Maxwell Menerima Panggilan Pertama saya. Richard, saya perlu Leo Morrison diselidiki dari setiap sudut yang memungkinkan. Lisensi bisnis, catatan pajak, riwayat kredit, verifikasi pekerjaan, semuanya. Dale, setelah melihat dokumen yang Anda berikan, kami sudah bergerak. Dewan Perizinan Bisnis Negara membuka penyelidikan kemarin. Bisnis konsultasi miliknya, fabrikasi lengkap, tidak ada klien terdaftar, tidak ada alamat bisnis, tidak ada surat kepercayaan yang sah. Bagaimana dengan tuntutan pidana? Sedang membangun kasus sekarang. 3 korban bersedia memberi kesaksian mengenai pola penipuan keuangan yang terdokumentasi. Jaksa wilayah yang berkepentingan. Menjelang malam, penghancuran sistematis terhadap Leo Morrison sedang berlangsung. Badan-badan kredit menerima laporan penipuan yang terperinci. Hubungan perbankan sedang diteliti. Persiapan gugatan perdata sedang diajukan oleh pengacara Amanda dan Jennifer. Sementara itu, Leo menjadi semakin putus asa. Mary menunjukkan kepada saya teks-teks, pesan suara, dan meningkatnya upaya untuk mempertahankan kendali. Mary, jangan biarkan dia membuatmu menentangku. Kita masih bisa menyelesaikannya. Cari tahu apa, Leo? Dia sudah merespons. Kebohongan, istri-istri lain, pencurian. Jawabannya menjadi lebih agresif. Dokumen-dokumen itu dibuat-buat. Ayahmu membayar orang untuk membuat bukti palsu. Berhenti. Berhentilah meneleponku. Namun Leo tidak berhenti. Markus, detektif saya, melaporkan bahwa Leo terlihat berada di luar gedung apartemen Mary sedang menguji gagang pintu dan bertanya kepada tetangga tentang jadwalnya. Dia makin gelisah. Markus memperingatkan saat kami menelepon pada malam hari. Tekanan keuangan meningkat. Mobil BMW-nya disita hari ini, dan dia menunggak sewa selama 3 bulan. Orang putus asa melakukan hal-hal yang putus asa. Aku memandang keluar jendela ke lingkungan Hillrest yang tenang tempatku tinggal dengan damai selama 20 tahun. Kedamaian itu akan segera berakhir. Hal putus asa macam apa? Sulit dikatakan, tetapi pria seperti Leo tidak akan menghilang begitu saja. Mereka perlu menyalakan seseorang atas kegagalan mereka. Dan saat ini, Anda adalah targetnya. Mary telah mengganti kuncinya, menghapus Leo dari semua akun bersama, dan memulai terapi untuk memproses manipulasi psikologis yang dialaminya. Dia tengah membangun kembali hidupnya sepotong demi sepotong. Namun penyembuhan membutuhkan waktu. Sementara itu, Leo kehabisan waktu dan pilihan. Malam itu, teleponku berdering lagi. Nomor tidak dikenal, tetapi saya langsung mengenali suara Leo. Kau menghancurkan hidupku, orang tua. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Saya baru saja mengungkapnya. Mary adalah milikku. Apartemen itu milikku. Segalanya milikku sampai kamu ikut campur. Mary tidak pernah menjadi milikmu, Leo. Dia korbanmu, dan apartemen itu selalu milikku. Saluran itu menjadi sunyi untuk beberapa saat yang lama. Ketika Leo berbicara lagi, suaranya terdengar dingin sehingga membuatku meraih remote sistem keamanan. Ini belum berakhir, Dale. Sama sekali tidak. Tanggal 1 April tiba dengan berita yang seharusnya membawa kemenangan. Richard menelepon pukul 9 pagi dengan informasi terkini tentang kampanye sistematis kami melawan Leo Morrison. Dale, Dewan Perizinan Bisnis, sedang menyelidiki. Klaim konsultasinya sepenuhnya rekayasa. Tidak ada klien terdaftar, tidak ada alamat bisnis, tidak ada kredensial sah apapun. Bagus sekali. Bagaimana dengan rujukan pidana? Disitulah segalanya menjadi rumit. Nada bicara Richard berubah. Leo menyewa penasihat hukum yang kompeten. Sangat kompeten. Daniel Reeves dari Morrison and Associates. Keyakinanku goya.
Reeves punya reputasi berhasil menggagalkan tuntutan penipuan karena alasan teknis. Seberapa kompeten? Tipe orang yang mencari celah dalam kasus yang kedap udara. Mereka menantang segalanya secara prosedural. Rantai bukti, masalah yurisdiksi, undang-undang pembatasan, pertanyaan. Ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Bulan. Saya perkirakan berminggu-minggu. Menjelang sore, berita yang lebih buruk tiba. Markus, detektifku, menelepon dengan informasi yang membuat perutku mual. Dale, kita punya masalah. Leo sedang mengunjungi Mary. Itu tidak mungkin. Dia memblokir panggilannya, mengganti kuncinya. Dia meyakinkan, Dale. Sungguh meyakinkan. Pengawasan saya menunjukkan 2 pertemuan minggu ini. Percakapan panjang. Dia mendengarkannya. Saya segera pergi ke apartemen Mary menggunakan kunci darurat saya. Dia sedang duduk di meja dapurnya, tampak lelah dan bingung. Mary, kita perlu bicara. Ayah, kau menghancurkan Leo karena dendam, bukan karena perlindungan. Tuduhan itu terasa seperti pukulan fisik. Mary, dia memanipulasi kamu lagi. Tidakkah kamu melihat apa yang sedang dilakukannya? Yang kulihat adalah kau menggunakan kekuatanmu untuk menyakiti seseorang yang kusayangi. Seseorang yang mencuri dari 2 wanita lain dan berencana untuk mencuri dari Anda. Itu interpretasi Anda. Leo menjelaskan semuanya. Menjelaskan kata yang mendahului setiap kebohongan yang pernah Leo katakan padanya. Apa yang dia jelaskan sebenarnya? Mata Mary berkilat marah karena defensif. Bahwa wanita-wanita itu merasa kesal karena hubungan mereka tidak berhasil. Bahwa Anda membayar mereka untuk berbohong tentang dia. Bahwa kamu begitu terobsesi untuk mengendalikanku sehingga kamu akan menghancurkan siapapun yang mengancam kendali itu. Manipulasi psikologis Leo sungguh hebat. Dia mengambil setiap kebenaran tentang kejahatannya dan membalikannya menjadi bukti penganiayaan terhadap saya. Lebih buruk lagi, dia memanfaatkan ketakutan terdalam Mary bahwa saya bersikap suka mengontrol, bukannya melindungi. Mary melihat bukti-bukti, surat nikah, catatan keuangan, polanya. Bukti dapat diartikan dengan banyak cara. Anda punya uang dan koneksi. Leo tidak memiliki apapun selain kebenaran. Saya menatap putri saya dan menyadari Leo telah memenangkan ronde ini sepenuhnya. Setiap kemenangan hukum yang saya raitela dibingkai ulang sebagai bukti kekayaan dan kekuasaan saya digunakan secara tidak adil. Perlindungan saya telah menjadi kontrol. Bukti saya telah menjadi manipulasi. Cintaku telah menjadi milikku. Malam itu, Richard memanggil dengan pukulan terakhir. Dale Reeves mengajukan mosi yang mengklaim penuntutan selektif. Dia berpendapat bahwa Leo menjadi sasaran yang tidak adil karena pengaruh Anda. Lebih buruk lagi, mereka mengancam akan meminta komunikasi Anda dengan penegak hukum, dengan tuduhan Anda sedang mengatur dendam pribadi yang disamarkan sebagai keadilan. Bisakah mereka melakukan itu? Jika mereka meyakinkan hakim bahwa ini adalah pelecehan dan bukan penuntutan yang sah, ya. Dan sejujurnya, keterlibatan Anda membuat argumen itu lebih kuat. Saya duduk di kantor rumah saya, dikelilingi oleh 30 tahun pengalaman hukum dan menyadari bahwa saya telah membuat kesalahan mendasar. Saya memperlakukan Leo seperti seorang amatir padahal dia sebenarnya seorang profesional, bukan hanya dalam hal penipuan, tetapi juga dalam hal bertahan hidup. Sementara saya memobilisasi jaringan saya, dia mempelajari kelemahan sistem. Sementara saya membangun kasus, dia membangun kembali ketergantungan psikologis Mary. Ponselku bergetar. Sebuah teks dari Mary. Ayah, aku butuh ruang untuk memikirkan semuanya. Tolong jangan hubungi saya untuk sementara waktu. Ruang angkasa. Satu hal yang akan memberi Leo akses tak terbatas untuk melanjutkan rekonstruksi psikologis realitasnya. Saya memenangkan pertempuran pertama melalui sumber daya yang unggul dan koneksi profesional. Tetapi Leo telah memenangkan peperangan dengan memahami bahwa Mary adalah satu-satunya hadiah yang penting dan satu-satunya medan perang di mana kemenangan benar-benar mungkin terjadi. 4 hari keheningan dari Mary telah mengajarkan saya sesuatu yang penting tentang peperangan. Terkadang mundur adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan.
Sabtu pagi aku berada di sebuah kedai kopi di pusat kota, menunggu seorang wanita yang belum pernah kutemui, tetapi memegang kunci untuk menyelamatkan putriku. Jennifer Walsh tiba tepat pukul 10, profesional dalam cara yang menunjukkan seseorang yang telah membangun kembali hidupnya secara metodis. Tinggi, percaya diri, membawa portofolio kulit yang menunjukkan kesuksesan. Yang sulit setelah kekalahan yang menghancurkan. Tuan Rivera, saya Jennifer Walsh. Dale, tolong. Terima kasih sudah datang. Saya tahu ini tidak mudah. Dia menyelinap ke bilik di seberangku, matanya tajam karena kecerdasan yang pernah dimanfaatkan Leo. Saya telah menunggu selama 3 tahun sampai seseorang bertanya tentang Leo Morrison. Saya ingin dia dihentikan. Ceritakan padaku secara pasti bagaimana dia beroperasi. Setiap detail penting. Jennifer membuka portofolionya, memperlihatkan dokumen-dokumen yang disusun dengan ketepatan seperti bisnis. Leo orangnya metodis. Dia meneliti target dengan cermat. Wanita sukses dengan kerentanan emosional, perceraian baru-baru ini, kematian dalam keluarga, isolasi profesional. Saya teringat Mary setelah kematian Sarah. Betapa rentannya kesedihan saat berusia 13 tahun telah membentuk kebutuhannya akan persetujuan. Dia mengatakan kepada saya bahwa mantan istrinya telah menghancurkannya secara finansial. Jennifer melanjutkan, membuat saya merasa seperti menyelamatkannya dengan cinta dan stabilitas saya. Mary menyebutkan Leo memiliki masalah keuangan dari hubungan masa lalu. Itu tahap 1. Tahap kedua adalah rekening bersama untuk masa depan kita bersama. Tahap ketiga adalah peluang bisnis mendesak yang memerlukan investasi segera. Dia membentangkan laporan ban di atas meja. Transfer dengan total $250.000 selama 18 bulan. Bagaimana Anda akhirnya menyadari apa yang terjadi? Ketika saya memergokinya tengah meneliti nilai properti sewaan saya dan menghitung kemungkinan penarikan ekuitas, suara Jennifer mengeras. Dia tidak merencanakan masa depan kita. Dia sedang menilai aset saya. Apa yang terjadi ketika Anda menghadapinya? Dia membalikannya. Membuatku merasa bersalah karena tidak mempercayainya, karena curiga terhadap cinta kami. Itulah keahliannya yang terhebat, membuat para korban menyalahkan diri mereka sendiri atas kejahatannya. Polanya sungguh familiar. Leo tidak baru saja mencuri uang Mary. Dia telah mencuri kemampuannya untuk mempercayai penilaiannya sendiri. Jennifer, saya perlu menanyakan sesuatu yang sulit. Apakah Leo berencana untuk menghilang? Wajahnya menjadi pucat. Apakah dia menyebutkan peluang bisnis di negara bagian lain? Pekerjaan konsultasi yang memerlukan perjalanan? Perutku terasa mulas. Mary mengatakan sesuatu tentang Leo yang mempertimbangkan ekspansi ke Nevada. Begitulah cara dia meninggalkanku. Perjalanan bisnis mendadak yang menjadi relokasi permanen. Saat saya menyadari apa yang terjadi, dia sudah mentransfer semuanya ke rekening luar negeri. Berapa lama sebelum dia biasanya berlari? Maksimum 18 bulan. Namun jika ditekan, ia dapat mempercepat. Sudah berapa lama dia bersama putri Anda? 8 bulan. Jadi yang Anda punya adalah hari, bukan minggu. Saat tekanan meningkat, Leo tidak menghilang begitu saja. Dia mengambil apa saja yang bisa dia bawa. Saya menghabiskan sore hari mendokumentasikan kesaksian Jennifer, mencocokkan kronologi kejadiannya dengan perkembangan hubungan Mary. Persamaannya sungguh mengerikan. Setiap gerakan romantis, setiap janji, setiap permintaan finansial mengikuti petunjuk yang ditetapkan Leo. Tepat. Pada pukul 4, Jennifer melakukan panggilan telepon yang mengubah segalanya. Amanda, ini Jennifer Walsh. Saya bersama ayah lain yang putrinya terlibat dengan Leo Morrison. Dia menyerahkan telepon itu kepadaku. Tuan Rivera. Suara Amanda tenang namun sedih. Aku kehilangan segalanya karena Leo. Tabungan saya, rumah saya, kemampuan saya untuk memperkayai siapapun. Jangan biarkan dia melakukan itu pada putrimu. Maukah kamu membantuku menghentikannya? Saya sudah siap bersaksi selama 3 tahun. Katakan saja padaku kapan dan di mana. Menjelang malam,
Saya menghadapi apa yang disebut jaksa sebagai kasus pola. Banyak korban, metode yang sama, kejahatan keuangan yang terdokumentasi, dan saksi yang bersedia bersaksi. Yang lebih penting, saya memiliki sesuatu yang tidak dapat dimanipulasi atau didiskreditkan oleh Leo. Suara wanita yang selamat darinya dan menginginkan keadilan. Namun waktunya hampir habis. Analisis garis waktu Jennifer menunjukkan Leo akan pindah dalam beberapa hari. Maria sepenuhnya berada di bawah pengaruhnya, yakin bahwa dia melindunginya dari penganiayaan yang saya lakukan. Saya melihat bukti-bukti yang tersebar di meja makan saya. Kali ini bukan hanya dokumen, tetapi kesaksian dua wanita yang hidupnya telah dihancurkan Leo. Besok saya harus memilih antara menghormati permintaan Mary untuk ruang dan menyelamatkannya dari nasib yang sama. Telepon berdering. Markus, detektifku. Dale, kita punya masalah. Leo telah melakukan pergerakan keuangan yang tidak biasa, penarikan uang tunai dalam jumlah besar, pemesanan perjalanan. Tampaknya dia sedang bersiap untuk berlari. Aku melirik jam. Jam 7 malam. Jika Leah mengikuti pola yang ditetapkannya, Mary memiliki waktu kurang dari 48 jam sebelum ia terbangun dan mendapati tabungannya habis dan suaminya menghilang. Senin pagi tiba dengan suara pintu mobil dibanting di tempat parkir di bawah. Saya menyaksikan dari jendela kantor saya saat detektif Markus Porter memimpin dua petugas yang belum terlatih menuju gedung apartemen Mary. Di tangan saya memegang surat perintah yang kami peroleh berdasarkan kesaksian Jennifer dan bukti-bukti yang menguatkan dari Amanda. Waktunya untuk pendekatan halus telah berakhir. Saya menemui mereka di depan pintu rumah Mary sambil membawa berkas bukti lengkap, catatan bank, surat nikah, pernyataan saksi dari dua wanita yang hidupnya telah dihancurkan Leo. Di belakangku, Jennifer Walsh keluar dari mobil sewaannya, siap menghadapi pria yang telah mencuri masa depannya. Kunci saya masih berfungsi. Wajah Mary yang terkejut tampak saat kami masuk, kebingungan berubah menjadi kengerian saat ia melihat petugas polisi. Ayah, apa yang terjadi? Leo bilang kau mencoba menghancurkan kami. Mary, aku ingin kamu mendengarkan Jennifer. Dia punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Leo keluar dari kamar tidur sudah berpakaian, sebuah koper penuh hampir tak terlihat di belakangnya. Topeng percaya dirinya terlepas saat dia melihat Jennifer. Ini pelecehan, katanya. Namun suaranya mengandung getaran seorang pria yang dunianya sedang runtuh. Kalian tidak bisa begitu saja masuk ke rumah kami dengan polisi. Leo Morrison, detektif Porter, mengumumkan, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan tingkat pertama, pencurian, dan konspirasi untuk melakukan kejahatan keuangan. Saat borgol terpasang pada tempatnya, Leo melakukan upaya manipulasi terakhir. Mary, kamu harus percaya padaku. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Jangan biarkan mereka membuatmu menentangku. Jennifer melangkah maju, memegang berkas bukti yang telah kami kumpulkan. Maria. Leo melakukan hal yang sama kepadaku sebagaimana yang dilakukannya kepadamu. Kata-kata yang identik, janji yang identik. Itu tidak mungkin. Mary berbisik, tetapi ketidakpastian merayapi suaranya. Leo mencintaiku. Kami sudah menikah. Dia juga menikahiku. Suara Jennifer tenang dan profesional. Lalu dia menghilang dengan uang saya sebesar $250.000. Saya memperhatikan wajah Mary saat Jennifer menyebarkan bukti di meja dapur. Laporan bank yang menunjukkan utang Leo, surat nikah yang membuktikan bigaminya. Rekaman percakapan di mana Leo menggunakan frasa romantis yang sama persis dengan 3 wanita berbeda. Leo, apakah itu benar? Suara Mary pecah. Apakah kamu berencana pergi membawa uangku? Kedok Leo akhirnya runtuh sepenuhnya. Mary, mereka semua berbohong. Ayahmu membayar mereka untuk menghancurkan kita. Tetapi Mary membaca laporan bank Jennifer, melihat pola eksploitasi keuangan bertahap yang direncanakan Leo untuknya. Skim yang kau katakan pada Jennifer, kata Mary pelan. Kata demi kata, saya mendengar rekamannya. Saat para petugas membawa Leo pergi, dia mengajukan satu permohonan terakhir yang putus asa. Mary, jangan biarkan dia mengendalikanmu.
Inilah yang sebenarnya dia inginkan. Tetapi Mary sudah melangkah ke arahku, menjauh dari pria yang telah menghabiskan 8 bulan secara sistematis menghancurkan kemampuannya untuk mempercayai penilaiannya sendiri. Ayah, bisiknya, air matanya akhirnya mengalir. Saya minta maaf. Aku seharusnya mendengarkanmu. Tidak ada yang perlu kau minta maaf, kataku sambil merentangkan tanganku saat ia jatuh menimpaku. Anda sedang dimanipulasi oleh seorang gali. Bagaimana kau bisa memaafkanku setelah semua yang kukatakan padamu? Aku menggendong putriku. Benar-benar memeluknya untuk pertama kalinya dalam 8 bulan karena kamu putriku dan aku mencintaimu. Itu tidak pernah berubah, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Kemudian, setelah polisi pergi dan Jennifer kembali ke hotelnya, Mary dan saya duduk di dapurnya dikelilingi oleh bukti kejahatan Leo. Saya merasa sangat bodoh, katanya. Jangan. Leo berulang kali membodohi wanita sukses dan cerdas. Kejahatannya bukanlah pencurian. Hal itu membuat para korban menyalahkan diri mereka sendiri atas keahliannya. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang kamu sembuh dan Leo menghadapi keadilan dan kita membangun kembali apa yang dia coba hancurkan. Mary menatapku dengan mata yang tampak lebih jernih daripada selama berbulan-bulan. Ayah, ya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku, bahkan ketika aku menyerah pada diriku sendiri. Di luar, matahari sore San Diego mengalir melalui jendela yang telah digelapkan oleh tipu daya terlalu lama. Untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, putri saya benar-benar berada di rumah. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan like video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih teillä menonton.